Setiap teman-teman sekalian ingin rajin mengerjakan ibadah, kepatuhan kepada Allah, apa saja, sholat, puasa, baca Quran, apa saja, haji, umroh, apa saja ibadah, bentuk-bentuk kepatuhan kepada Allah yang akhirnya membawa kita ke dalam surga. Cara yang terbaik dan paling efektif membuat kita semangat, istiqomah untuk mengerjakannya, itu adalah cara yang paling efektif. Ada poin-poin lain, tapi ini cara efektifnya, mencari tahu janjinya Allah di ibadah itu. Namanya dalam ilmu hadis itu al-wa'd. Al-wa'du artinya janji positif Allah di ibadah itu. Misalnya ini, kalau teman-teman ingin rajin bangun sholat malam, tahajud, caranya gimana? Saya jamin tanpa bunyi jam beker, ya, tanpa memaksakan diri untuk bangun, kita bisa bangun dengan sangat mudah. Coba sebelum tidur malam hari, baca 5-6 hadis saja tentang kelebihan sholat malam. Allah kasih apa sih kalau saya sholat malam? Saya dapat apa? Coba tanya itu pada diri kita sendiri, dan kita cari tahu informasinya dari wahyu. Dikasih apa sama Allah orang sholat malam tuh? Dan di dalam agama kita, di dalam agama kita boleh untuk menanyakan, kalau saya buat ini, saya dapat apa? Kalau saya buat itu, saya dapat apa? Misal, saya sholat, saya dapat apa? Dari Allah yang memerintahkan sholat. Kalau saya puasa, saya dapat apa? Kalau haji, saya dapat apa? Kalau sedekah, saya dapat apa? Kenapa kita mengatakan itu boleh? Karena memang Allah yang memerintahkan kita, Allah yang menjanjikan itu. Setiap ibadah pasti ada janji Allah di situ. Tidak ada ibadah yang tidak ada janjinya, nggak ada. Pasti ada fadilah kalau bahasa ceramahnya. Coba kita buka buku-buku hadis dasar, misalnya Riyadhus Shalihin, kita baca, pasti ada bab fadilah sholat duha, fadilah sholat malam, fadilah sedekah, fadilah puasa sunnah. Disebutkan fadilah. Apa itu fadilah? Itu janji positif Allah. Artinya setiap kali kita baca, ada motivasi di dalam hati kita untuk mau mengerjakan, karena kita tahu ada janjinya di situ. Semua ibadah tidak terkecuali, semuanya ada janjinya. Makanya kita temukan semua ada fadilahnya. Bakti dengan orang tua lah, haji lah, umrah lah, jihad lah, semuanya ada fadilahnya. Dan fadilah ini wahyu. Kalau dibaca, dia akan menyentuh hati. Yang dia sentuh adalah hati. Dan kalau sudah hati yang disentuh, sudah lain. Hati ini mahkotanya jiwa. Kata Nabi SAW, dalam jantung maksud saya. Kalau di dalam hati, dalam jiwa, di dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik-baik semua, kalau buruk-buruk semua. Itu adalah jantung manusia. Wahyu ini datang menyentuh jantung manusia. Biasa juga orang membahasakan hati, tapi lebih tepat sebenarnya dia jantung manusia. Begitu pula pada saat kita mau meninggalkan keburukan. Kalau misal ada teman-teman bilang, saya biasa dusta Ustaz, saya masih suka bergaul bebas, saya masih minum khamr, atau apalah ya kira-kira pelanggaran, gimana caranya supaya bisa saya tinggalkan gitu? Mudah saja. Kalau mau cara efektif dan cepat, harus jantungnya yang disentuh. Dan tersentuhnya ini satu-satunya yang paling betul adalah wahyu. Cari tahu ancaman Allah di dosa yang sedang kita lakukan. Istilah ilmu hadisnya al-wa'id. Kalau tadi al-wa'ad, janji positif Allah di ibadah yang kita kerjakan. Kalau al-wa'id, ancaman Allah di dosa yang sedang dilakukan. Ini orang dusta diapain tuh? Oh, ada hadis nanti lidahnya akan dipotong, nanti akan diminumkan timah panas, nanti akan begini dan begitu. Orang zina, diapain orang berzina itu? Orang riba, diapain orang riba itu? Coba baca wahyu, maka insya Allah ya, karena dia menyentuh dari dalam lubuk manusia, maka pasti akan dia berubah. Kita akan khawatir. Maka pengajian seperti ini, pada saat kita mengingatkan, memotivasi sesuatu dengan janji-janji Allah, akan membuat Anda bubar, Anda mau kerjakan. Pada saat diingatkan tentang ancaman pelanggaran,
maka Anda akan merasa berat dan akan meninggalkan, ya. Nah, itu sementara penyampaian dalam pengajian sama saja dengan dibaca, gitu. Jadi ada janji dan ada ancaman. Orang riba diapain? Oh, ternyata ada hadis Nabi berbunyi 1 dirham riba itu lebih berat daripada berzina dengan 36, lebih berat daripada berzina 36 kali. Oh, ternyata berat sekali, ya. Terus kita baca ancaman-ancaman Allah di situ, kita akan berhenti. Saya sangat yakin itu. Karena itu terjadi pada Nabi SAW. Masyarakat jahiliyah di Mekah, Umar bin Khattab mengatakan, saya pecandu berat minuman keras. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, saya kalau 1 hari nggak minum, dalam riwayat lain dikatakan 1 hari waktu di masa jahiliyah, saya pusing, nggak bisa, harus minum. Mabuk. Ikut partisipasi menyiksa kaum muslimin sebelum masuk Islam. Tapi bagaimana pada saat wahyu masuk ke dalam lubuk jantungnya, hati Indonesia mengatakan lubuk hatinya, maka secara otomatis berubah total menjadi figur yang sangat dekat dengan Allah. Kalau dulu syaitan menemani dia untuk supaya minum khamr, kenapa sih dari syaitan di masa jahiliyah? Setelah dia masuk Islam, dia kenal iman, ya, dalam hatinya sudah masuk wahyu Allah, berubah. Syaitan jadi takut kalau bertemu dengan Umar, berubah semua, ya. Jadi poin ini penting. Baik.